dan memakan hasilnya. Dialah Allah Rabbul Alamin yang kalau kita sedang susah, kita sedang gundah, lalu kita mengatakan ya Allah, Allah menghilangkan kegundahan itu. Berapa banyak permohonan-permohonan kita yang menjadi kenyataan, bukan karena usaha dan kerja keras kita, tapi karena Allah yang memudahkannya untuk kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebuah ucapan yang kalau kita sholat tidak membaca itu, tidak sah sholat kita. Sebuah ungkapan apabila kita sedang susah dan sakit, tetap kita membacanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena memang nikmat Allah banyak, dan yang pantas dipuja dan dipuji hanya Allah Jalla Jalaluh. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan dalam menghadapi urusan-urusan dunia. Siapa yang gak capek dengan dunia ini, jemaah? Sebagian kita terlalu bersenang-senang dengan dunianya, padahal dunia ini sebenarnya negeri untuk berjuang dan beramal. Ajma'atil uqala min kulli ummah. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyampaikan sebuah pesan, bahwa semua orang yang berakal sehat dari setiap umat, apapun agamanya, apapun etnis dan sukunya, semuanya bersepakat. Mau itu orang Indonesia, mau itu orang Eropa, mau orang-orang yang berada di benua Afrika juga bersepakat. Atas apa mereka bersepakat? Mereka bersepakat annan na'ima la yudraku bin na'im, bahwa kenikmatan itu tidak dapat diraih dengan kenikmatan. Kenyamanan itu tidak dapat diraih dengan kenyamanan. Wa man athara ar-rahata fatathu ar-raha. Barang siapa yang lebih memilih untuk santai hidupnya di muka bumi ini, maka dia akan kehilangan waktu istirahat yang sebenarnya. Ada sebuah peribahasa Indonesia yang kita waktu SD sudah disuruh menghafalnya. Siapa yang hafalan kasih hadiah? Nah, berakit-rakit ke hulu, berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Terus bersakit, kok salah itu, kasih, gak apa-apa, kasih itu. Kita udah lupa jemaah. Dulu waktu SD kita harus menghafalnya, dan kita menghafalnya kadangkala juga tidak memahami maknanya, karena memang anak SD itu pendidikannya menghafal. Sekarang kita baru paham. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Tapi sebagian kita sampai hari ini belum bersenang-senang, masih sakit Ustaz, masih capek. Nah, Al-Imam Ahmad ditanya, ya Imam, matar raha? Wahai Imam, kapan waktunya istirahat? Ana tadi tanya sama Bapak Kajari, beliau dari Palembang dipindah ke sini. Entah dari sini dipindah lagi kemana, nanti kemana lagi, sampai kapan? Sampai mati. Sebelum mati diberhentikan, pensiun. Nah, maka perlu kita tanya, kapan istirahat? Kata Imam Ahmad mengatakan, fi awwali qadamin tada'uha fil jannah. Di awal kau meletakkan kakimu di surga, baru itu istirahat. Yang bujangan ingin menikah, dia pikir dengan menikah dia senang, ternyata tambah ruwet. Menghadapi istri yang cerewet, yang ini itu, ya Allah, mungkin kalau datang anak semua jadi selesai, datang anak tambah ruwet lagi. Anaknya tambah besar, ya Allah, ternyata berat ngurusin anak. Iya, orang tua kita capek waktu ngurusin kita, maka antum harus capek ngurusin anak-anak. Sepertilah kehidupan. Maka dalam menghadapi kesusahan itu, kepada siapa kita meminta pertolongan? Wabihi nasta'in.
ala umuri dunya wad din, dan juga urusan agama. Wallah, jamaah datang ke kajian ini capek, lelah, apalagi hujan. Emak-emak bawa anaknya, bapaknya mau serius dengarkan kajian. Aku mau serius, engkau urusin anak. Ya dia capek ngurusin anak itu, tapi itulah demi mendapatkan ilmu. Yang sebagian salafus saleh mengatakan al-ilmu salatus sirri wa ibadatul qalbi. Ilmu itu salat yang tersembunyi, gak kelihatan. Dia sedang menghadap kepada Allah, dia sedang mendekatkan diri kepada Allah dengan belajar ilmu itu. Wa ibadatus sir, ibadah yang tersembunyi, jemaah. Antum sekarang duduk di sini memang tidak melakukan apa-apa. Tidak seperti orang yang sholat, dia berdiri, dia bertakbir, dia ruku, dia i'tidal, dia sujud. Tapi antum cuma duduk. Tapi di situ ada nilai ibadah. Bagaimana selesai antum kajian, Allah Azza wa Jalla mengatakan qumu maghfuran lakum. Kalian bangkit semua, sudah aku ampuni dosa-dosanya. Allahu Akbar, jemaah. Maka semoga dengan pertolongan Allah kita bisa melewatin kajian ini. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Antum dari tadi duduk di sini, sudah kenal nggak dengan yang di kanan dan di kiri antum? Sudah. Yang datang rombongan kenal. Nah, ana mau tunjuk. Yang pakai baju biru, ya antum. Kenal sama kanan antum? Enggak. Kiri antum? Enggak juga. Lihat, jamaah kita ini bersaudara di sini. Ana nggak akan mulai kajian sampai antum kenalan dengan yang kanan kiri antum. Tanya namanya siapa, dari mana, dan apa profesinya. Baru kita lanjutkan. Nah bener, ana nggak mau mulai. Lupa jangan ngelihat ustadznya. Jangan ngelihat ustadznya. Antum salaman sama saudara antum, dosa-dosa antum berguguran. Mama di atas juga. Iya, kenalan dulu dengan kanan kirinya. Nah, iya, jangan cuma ngelihat ke ustadznya, lihat ke kanan kirinya. Bas dua, kanan kiri. Bismillah. Sudah kenal Bapak? Siapa namanya? Belum kenalan, cuma salaman. Kenalan. Kenalan. Kalau kenalan tuh jangan tanya siapa namanya. Kenalkan dirimu. Saya fulan. Yang ini siapa? Loh, lihat gak kenal? Kenalan dulu. Siapa? Dari mana? Betul, dari Sumbawa. Oh, Masya Allah. Oke, anak kasih hadiah buat Bapak. Masya Allah. Barakallahu fiikum. Baik, semua sudah kenal. Antum lihat-lihat yang kanan kiri antum. Boleh jadi dia masuk surga dulu, lebih dulu daripada antum. Boleh jadi dia bisa memberikan syafaat kepada antum. Rugi kalau kita nggak kenal dengan orang-orang soleh. Insya Allah yang di masjid ini soleh-soleh semua. Amin. Jamaah rahimakumullah, bicara menjaga negeri. Nikmat Allah itu ada 4 tingkatan. Yang paling rendah yang diburu oleh manusia sampai lupa daratan namanya harta. Harta. Tahta Ustaz, kadang-kala orang cari tahta buat harta. Yang pertama harta, dan itu paling rendah. Di atasnya harta namanya sehat. Antum lihat orang ketika muda cari harta dengan kesehatannya, ketika tua dia keluarkan hartanya demi kesehatannya. Anak ketemu dengan satu orang, dia cerita,
Anak punya kawan Ustaz, sakit Ustaz. Akhirnya berobat ke Singapura. 2 pekan di Singapura Ustaz, habis 15 miliar. 2 pekan. Pulang sakit. Kadangkala kita ini kurang bersyukur kepada Allah. Karena kurangnya harta, lupa dengan nikmat sehat yang Allah berikan. Dan di atasnya sehat itu ada namanya nikmat aman. Dan itulah yang kita bicara tentang negeri kita. Wallah, jamaah Indonesia ini negeri yang aman. Orang tidak akan dapat menggunakan hartanya, tidak berguna kesehatannya kalau negeri kita kacau. Dan keamanan itu karena ada pemimpinnya. Tapi ada satu negeri yang tidak ada pemimpinnya tapi aman. Negeri apa itu? Anda kasih hadiah. Yaman. Perang terus mereka hari ini. Kok bisa aman? Akhirat. Enggak, negeri di sini. Di muka bumi ini. Arab Saudi ada pemerintahnya. Gimana Arab Saudi gak ada pemerintahnya? Ada rajanya di sana. Nah, jemaah, Swiss, emang nggak ada pemerintahan di Swiss? Adalah, ada. Vatikan cuma negara mereka. Jemaah, negara yang aman, negeri yang aman tanpa ada pemimpinnya itu namanya Mekah. Allah mengatakan wattini wazzaitun, terus waturi sinin wa hadzal baladil amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir di Mekah. Di Mekah itu tidak ada rajanya, tidak ada bupatinya, tidak ada gubernurnya. Terus ya nggak ada. Semua kabilah sebagai pemimpin. Tapi Allah berikan keamanan ke negeri itu. Subhanallah. Itu Mekah. Wa hadzal baladil amin. Tapi sekarang semua negeri ada pemimpin. Sampai ada yang mengatakan 60 tahun bersama pemimpin yang zalim lebih baik daripada 1 malam tanpa pemimpin. Kira-kira apa yang akan terjadi di Sumbawa ini atau di Indonesia ini kalau semalam Indonesia tidak ada pemimpin? Apa yang akan terjadi? Chaos. Orang akan menjarah rumahnya orang. Karena banyak orang-orang miskin yang sebenarnya dia hasut sama orang kaya. Dia tidak bisa memiliki kekayaan. Tapi karena ada pemimpin yang mengatur semuanya, dia jadi takut untuk mengambil milik orang lain. Ada hukum yang ditegakkan. Maka nikmat aman ini harus kita jaga. Dan nikmat yang paling agung adalah iman. Jangan sampai kita mati kecuali dalam kondisi Islam. Ahibati fillah, Umar bin Khattab mengatakan la islama illa bi jamaah. Tidak ada Islam kecuali dengan kebersamaan, jamaah. Wala jamaah illa bi imarah. Nggak ada kebersamaan kecuali ada kepemimpinan di sana. Nggak mungkin bareng-bareng tanpa adanya pemimpinnya. Lalu wala imarata illa bi ta'ah. Nggak ada kepemimpinan kecuali dengan adanya kepatuhan dan ketaatan. Ahibati billah, ada satu masalah di mana ada orang-orang yang terlalu taat sama pemimpinnya, tapi ada orang-orang yang nggak mau taat sama pemimpinnya. Maka malam hari ini kita mau bicara bahwa sebaik-baiknya urusan itu adalah yang pertengahan. Jangan taat buta sama pemimpin. Kita tahu kejadian Sambo. Ingat, anak buah Sambo itu terlalu taat sama pemimpin. Dan akhirnya dia melakukan pembunuhan karena perintah atasannya.
Padahal kita tahu tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Walaupun dia atasan, walaupun antum dipukul, nggak boleh taat. Tapi ada orang-orang yang nggak mau taat sama sekali dengan pemimpin, karena beranggapan bahwa pemimpin kita zalim. Dia tidak memberikan hak-hak rakyatnya. Dia hanya memikirkan diri sendiri, memperkaya keluarganya. Ada ungkapan-ungkapan seperti itu, sehingga sebagian tidak mau memberikan hak pemimpin. Ketahuilah ya, pemimpin itu punya hak dan kita punya hak. Pemimpin punya kewajiban, kita juga punya kewajiban. Yang sekarang kita akan bicarakan adalah kewajiban kita. Dan jangan sampai antum berpikir, kalau pemimpin tidak memberikan hak kita, anda nggak akan nurut. Anda tidak akan taat. Anda akan bacakan sebuah hadis. Karena Islam itu sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak berbicara dari hawa nafsu kita. Kadangkala ada ustadz berbicara tentang ketaatan kepada pemimpin, dikatakan penjilat. Ini ustadz menjilat kepada pemimpin. Wallah jamaah, ketaatan kepada pemimpin itu adalah agama. Antum akan dengar sebentar lagi ya, bagaimana di masa para sahabat hidup, kemudian pemimpinnya itu dari tabi'in yang melakukan kezaliman. Seperti Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj itu menyerang kota kota Mekah, membunuh Abdullah bin Zubair, melakukan kerusakan. Dia pasang manjanik, alat pelontar, sehingga Ka'bah itu pun rusak. Tapi mereka tetap taat. Antum akan lihat juga nanti bagaimana para imam Malik di masa kepemimpinannya, yang khalifahnya itu menguasai negeri dengan kudeta. Khilafah Abbasiyah. Kalau antum tahu siapa? Abu Ja'far As-Saffah. Dia itu membunuh Bani Umayyah, khilafah sebelumnya. Satu hari 80 orang. Kemudian dipasang karpet di atas jasad-jasad mereka, mereka makan di atas saja. Zalim. Tapi ketika dia berhasil menguasai, semuanya taat. Antum bisa bayangin, ya Allah ya. Maka dari itu kita perlu belajar. Tapi ada di masa itu yang gak mau taat sama pemimpinnya. Bahkan mereka memerangi pemimpinnya, berusaha untuk revolusi kepada pemimpinnya, dan mereka membunuh Ali bin Abi Thalib. Bayangin. Mereka dengan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib tidak mau. Apalagi dengan kepemimpinan yang lainnya. Ali gak diterima jadi pemimpin. Bahkan dibunuh oleh mereka. Siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Siapa yang mau jawab? Angkat tangan. Jamaah. Yang keras satu. Abdurrahman bin Muljam. Masya Allah, kirimkan hadiahnya kepada dia. Abdurrahman bin Muljam ini guru ngaji. Seorang tabi'in. Dia awalnya di Madinah. Kemudian Umar mengirimnya ke Mesir. Dan berpesan kepada gubernur Mesir, tolong dekatkan rumah orang ini dari masjid, supaya dia ngajar Quran. Ternyata dia membunuh Ali dan tidak menyesal. Karena dia melakukan pembunuhan itu mencari surga. Ada kelompok-kelompok yang seperti itu. Tapi kalau kita lihat kepada para imam ya, ketika Imam Ahmad bin Hanbal, antum tahu Imam Ahmad bin Hanbal itu di bawah kepemimpinan Khilafah Abbasiyah, yang mereka membuat sebuah pemikiran yang menyimpang, mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Imam Ahmad itu dipecut jamaah sampai berdarah-darah. Kemudian beliau dilarang untuk jamaah dan jumatan, dilarang untuk mengajar. Beliau pun mendengarkan dan taat. Maka tolong belajar agama jangan setengah-setengah.
Kita harus mendalami agama ini supaya ya kita nggak salah paham. Hanya saja, Ana pernah membaca sebuah tulisan dari barat sana. Mereka menyebutkan mereka membuat penelitian. Kata mereka, ternyata salah satu yang menyebabkan munculnya teroris, munculnya aliran radikal itu karena mereka mendalami agama. Mereka ingin menjauhkan umat Islam dari agamanya. Orang kalau mendalami agama, dia akan menjadi rahmah. Rasulnya diutus rahmatan lil alamin. Qur'annya diturunkan dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya rahmat. Tapi ketika belajar agama sepotong-sepotong, akhirnya dia jadi nggak benar. Ana akan bacakan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satakunu atharatun wa umurun tunkiruna. Kalian nanti akan mendapati pemimpin-pemimpin yang pilih kasih. Kalian akan melihat perkara-perkara yang kalian ingkari dari pemimpin-pemimpin. Tadi pemimpinnya tidak memberikan hak rakyat, memikirkan keluarganya saja. Lalu kata sahabat, ya Rasulullah, fama ta'muruna? Apa perintahmu kepada kami tatkala kami hidup di masa itu? Qala tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Kita lihat ya, pemimpinnya zalim, tidak memberikan hak rakyatnya. Kata Nabi SAW, kalian tunaikan hak mereka atas kalian. Kalian tunaikan kewajiban-kewajiban kalian yang merupakan hak para pemimpin. Terus bagaimana dengan hak kami? Rakyat yang dizalimi, yang tidak mendapatkan haknya, minta sama Allah hak kalian. Bayangin, tetap disuruh taat. Ini juga dalam kehidupan rumah tangga ya. Berapa banyak istri-istri yang nggak mau nurut sama suaminya? Ketika dikatakan engkau harus taat, patuh sama suami, apa kata dia? Suami yang seperti apa, Ustaz? Loh, selama suamimu dan dia memberikan nafkah kepadamu, wajib taat sama suami. Kecuali kamu mau ganti suami, lain lagi. Tapi tadi Rasul SAW menjelaskan bahwa yang harus kita pikirkan bagaimana kita melaksanakan kewajiban kita. Karena kita akan ditanya sama Allah Azza wa Jalla. Dan pemimpin-pemimpin kita juga akan dihisap sama Allah. Biarkan dia dengan kezalimannya, biarkan dia dengan kesalahannya, dia akan dihisap. Tapi nanti ada bab kita diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Namun tetap kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, memberikan kepada mereka hak mereka. Apa saja hak pemimpin kita? Ada banyak ya. Kita hanya akan ambil 3 mungkin karena waktu kita nggak banyak ya. Yang pertama, mendengarkan, mematuhi dalam kebaikan. Ya, Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Tapi ingat, ketaatan kepada pemimpin itu terikat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Kalau ternyata perintah pemimpin itu dalam kemaksiatan, ya nggak boleh kita taati. Jangan taat buta. Tapi kalau pemimpin memerintahkan kepada rakyatnya agar melakukan hal-hal yang wajib, tentunya wajib buat rakyat karena Allah sudah mewajibkannya. Bagaimana kalau pemimpin mewajibkan yang sunnah? Contohnya, semua ASN
harus puasa Senin Kemis. Jadi wajib nggak? Jadi wajib jamaah. Kan sunnah, iya, dia sunnah. Tapi ketika pemimpin yang menyuruh, jatuhnya kita wajib taat sama pemimpin. Memang perintah ini sunnah. Baik, hal yang mubah, wajib bagi ASN umpamanya, parkir mobil 1 kilo dari kantornya, dan dia jalan kaki dari sana ke kantornya. Wajib enggak? Lu wajib jemaah. Waduh, capek Ustaz. Ya itulah hidup ini, capek. Mati lebih capek. Jadi ingat, ketika pemimpin memerintahkan kepada hal-hal yang wajib, maka itu sebagai bentuk menekankan kepada rakyat untuk melakukan kewajiban. Tapi kalau dia memerintahkan kepada yang sunnah, maka kita harus taat. Jadi bukan puasa sunnah itu jadi wajib, enggak. Tapi taat kepada pemimpinnya yang wajib. Kemudian tadi berkaitan dengan jalan kaki tadi, perintah jalan kaki karena melihat banyak ASN yang sakit umpamanya. Maka dia berpikir bagaimana membuat mereka mau berjalan kaki, maka dibuat aturan tersebut. Bukan jalan kakinya wajib, tapi mentaati pemimpinnya yang jatuh wajib. Maka kita lihat ya, bagaimana Al-Imam Ahmad ketika beliau dilarang untuk ngisi kajian, ya beliau nggak ngisi pengajian. Zalim pemimpinnya, iya. Pemimpinnya sudah mukulin Imam Ahmad, memenjarakan Imam Ahmad. Orang-orang datang kepada Imam Ahmad, apa kita nggak berontak saja? Jangan, jangan, kata Imam Ahmad. Aku sampai saat ini terus taat dan nurut sama pemimpin. Maka sabarlah kalian. Maka butuh kesabaran jamaah dalam menghadapi pemimpin-pemimpin seperti itu. Baik, keamanan sebuah negeri, stabilitas nasional itu bergantung kepada taat dan nurutnya rakyat kepada pemimpin. Contoh ya, lampu merah. Wajib enggak antum berhenti ketika lampu merah? Padahal sepi, nggak ada orang. Nah, bismillah. Antum sudah melanggar. Oh, kan melanggar urusan dunia. Lah, ini urusannya agama. Jadi taatnya seorang muslim kepada pemimpinnya itu tadayyunan. Karena kita beragama. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan alaika bis-sam'i wa ta'ah. Hendaklah engkau mendengarkan dan taat kepada pemimpin. Subhanallah. Fil mansyati wal makrah, dalam kondisi kita suka, kita nggak suka, nurut dan taat. Jadi ini hak pemimpin yang kadangkala sebagian kita masih berat untuk melaksanakan. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fima ahabba wa karih. Hendaklah seorang muslim itu taat kepada pemimpinnya, mendengarkannya fima ahabba wa kariha, dalam hal yang dia sukai, dalam hal yang dia benci dia harus taat. Illa an yu'mara bi ma'siyah, kecuali dia diperintahkan untuk berbuat maksiat. Seorang prajurit, komandannya mengatakan ambil pisang di sebelah. Pisangnya siapa dan? Pisang di sebelah. Punya siapa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Milik Allah yang di langit dan di bumi. Loh, ini punya tetangga. Prajurit itu wajib nurut apa enggak? Kalau dia enggak nurut, dia dipukul.
Dia dihukum, nggak apa-apa dihukum di dunia, asalkan tidak di akhirat. Kalau antum nurut, maka antum yang dosa dan pemimpinnya dosa. Karena ada sebuah ungkapan di masyarakat yang mengatakan, sudah tenang, saya yang nanggung dosanya. Nggak ada ceritanya orang bisa nanggung dosa orang lain. Jangan percaya antum. Ustaz, dia katanya nanggung dosa, nggak ada. Wala taziru waziratun wizra ukhra, nggak bisa. Semua orang akan menanggung dosa, tapi dia yang nyuruh, ya dia dosa menyuruh. Antum dosa nurut. Dia dosanya menyuruh, antum dosanya menurut. Maka ingat, fima ahabba kari. Karena pernah di masa Nabi SAW, pada saat peperangan, pemimpinnya itu, komandannya marah sama anak buahnya. Lalu dia meminta, kalian hidupkan api bakar, kayu bakar ya. Maka dihidupkan kayak api unggun besar sekali jemaah. Ya mereka harus nurut. Kemudian sang pemimpin mengatakan, aku meminta kalian, yang kalian tahu hakku adalah ditaati sama kalian, masuk ke api itu. Itu sahabat menjadi dua kelompok. Sebagian mengatakan, iya, kita harus taat sama pemimpin. Dia mau masuk ke api itu. Yang satu mengatakan, gimana kita masuk ke api, sedangkan kita ini lari dari api neraka. Akhirnya ribut dua kelompok ini, pemimpinnya marahnya reda. Lalu dia bilang, nggak usah, kata dia. Akhirnya mereka cerita kepada Nabi SAW. Mereka bercerita kepada Rasul SAW. Kata Nabi SAW, kalau kalian masuk, kalian nggak akan keluar dari api neraka. Beliau mengatakan, innamat ta'atu fil ma'ruf. Taat itu dalam kebaikan, tidak dalam kemaksiatan. Maka disebutkan, fa in umira bi maksiatin fala sam'a wala ta'ah. Kalau dia diperintahkan untuk berbuat maksiat, maka dia tidak boleh mendengarkan dan dia tidak boleh taat. Ahibati fillah, pernah sahabat bertanya kepada Nabi SAW. Ini di hadis riwayat Imam Muslim ya. Kenapa ana sebutkan? Supaya antum tahu, ana nggak mengada-ngada. Ini benar-benar agama kita. Selama pemimpin itu muslim, selama pemimpin itu tidak menyuruh kepada kemaksiatan dan kepada kekufurannya, kita taat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Salama bin Yazid al-Ju'fi bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya, "Ya Nabi Allah, ara'aita in qamat alaina umara yas'aluna haqqahum ya wa yamna'unana haqqana." Gimana kalau nanti ada pemimpin-pemimpin yang dia menuntut kepada rakyatnya agar rakyat ini memberikan hak pemimpinnya, tapi hak kita nggak dikasih sama pemimpin. Jalan-jalan lobang. Antum lihat di beberapa tempat jalanan itu berlobang. Kewajibannya siapa? Kewajibannya pemimpin untuk memperbaiki jalan itu. Dan dia akan ditanya pada hari kiamat, kenapa nggak dibetulin jalan? Maka jadi pemimpin itu berat. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika dia jadi khalifah, dia takut, dia mengatakan, aku itu takut ditanya sama Allah. Apabila ada keledai atau ada bighal di Efrat, sungai Efrat sana, di mana? Di Irak sana. Aku takut kalau dia tergelincir di jalannya, aku takut ditanya sama Allah, kenapa jalannya engkau tidak perbaiki? Itu keledai, itu binatang. Bagaimana kalau itu manusia aja? Bakal ditanya. Oke, kita tidak mendapatkan hak kita. Ini pertanyaan sahabat. Bagaimana kalau pemimpin itu nuntut kita untuk memberikan hak mereka, tapi hak kita nggak dikasih? Kata para sahabat, fama ta'muruna, apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah? Apa perintahmu kepada kami? Fa'arada anhu, thumma sa'alahu fa'arada anhu. Nabi nggak menjawab pertanyaan sahabat ini. Beliau berpaling. Lalu tanya lagi sahabat ini yang kedua. Nabi juga berpaling. Ketiga, akhirnya ditarik sama sahabat yang bernama Ash'ath ibn Qais. Sahabat yang tanya ini.
Lalu kata Nabi SAW, isma'u wa ati'u. Kalian dengarkan dan patuhi. Fa innama alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummiltu. Sudah, kalian tuh nggak usah kepikiran sama urusan itu. Mereka punya kewajiban yang harus mereka kerjakan, dan kalian punya kewajiban yang harus kalian kerjakan. Jadi dua kewajiban yang berbeda. Laksanakan tugas kita. Cuma memang kadang-kala berat untuk mentaati jemaah. Baik. Jadi itu yang pertama. Kita hak pemimpin kita harus taati dan patuhi selama tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Dan ingat, kita melakukan itu tadayyunan, karena agama. Jadi kalau antum di lampu merah itu berhenti lampu merah, antum dapat pahala jemaah. Ketika antum melaksanakan itu karena Allah Azza wa Jalla. Tapi yang kedua, memberikan nasihat kepada pemimpin. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dinu an-nasihah. Jadi agama itu adalah nasihat. Nasihat ini apa artinya jemaah? Menginginkan kebaikan. Itu artinya nasihat. Jadi bukan sakit hati, bukan balas dendam, tapi nasihat itu menginginkan kebaikan. Karena ada orang ngasih nasihat tapi dia tidak ingin kebaikan buat orang lain. Para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah? Nasihat ini buat siapa? Lillah, wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Nasihat itu ya untuk Allah dengan kita taat dan patuh kepada Allah. Untuk kitab Allah dengan kita menjalankan apa yang ada di dalamnya. Kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti dan menghidupkan sunnah beliau. Dan nasihat itu bagi pemimpin-pemimpin umat Islam dan keumuman mereka. Oke, kita dengar azan dulu. Langsung qomat? Enggak kan? Azan dulu, oke. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن
حي على حي على حي على حي على Ada waktu. Ya jamaah, Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Kita nunggu waktu iqamatus salah ya. Jadi ingat, hak pemimpin yang kedua adalah nasihat buat mereka. Makna nasihat adalah menginginkan kebaikan buat mereka. Seperti apa modelnya? Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Muslimnya, beliau mengatakan wa amman nasihatu li a'immatil muslimin, yang dimaksud dengan nasihat buat pemimpin-pemimpin umat Islam, fa muawanatuhum 'alal haq, membantu mereka dalam menegakkan kebenaran, wa ta'atuhum fih, mentaati mereka dalam kebenaran itu, wa amruhum bih, dan memerintahkan mereka untuk menegakkan kebenaran itu, wa tanbihum wa tadhkiruhum bi rifqin wa lutfin, mengingatkan mereka, menegur mereka dengan lembut dan dengan baik, wa i'lamihim bima ghafalu anhu wa lam yablughum min huquqil muslimin, dan ngasih tahu mereka dengan kelembutan bahwasanya ada hak-hak kaum muslimin yang belum dapat ya, ada daerah-daerah yang belum ada listriknya umpamanya, ada jalan-jalan yang rusak, ada fakir miskin yang belum mendapatkan haknya. Ya nggak masalah kita nyampaikan, tapi dengan cara yang lembut. Kata beliau, wa tarkul khuruj alaihim, dan meninggalkan pemberontakan terhadap pemimpin yang zalim tentunya. Wa ta'allufu qulubin nas li ta'atihim, bagaimana dia berusaha untuk mengajak umat manusia agar taat kepada mereka. Yang ana lakukan malam ini adalah dalam rangka memberikan nasihat kepada pemimpin. Haknya mereka ditaati, maka ana ajak rakyat, ayo taat, ayo nurut. Kalau mungkin ada yang melihat beberapa kesalahan yang perlu diperbaiki, sampaikan, tapi bukan di medsos, bukan di atas mimbar. Imam Syafi'i, Allahu Akbar. Siapa yang nggak kenal sama Imam Syafi'i? Kapan meninggal Imam Syafi'i? Nah,
204 Hijriah, Masya Allah, kirimkan ke belakang. 204 Hijriah. Oke, sekarang tahun berapa? Sekarang tahun berapa? Yang ditanya yang jawab. Allahu Akbar. Nah, sekarang tahun berapa? Oh, Hijriah lah, 25. Itu 204 Hijriah. 1400? Anak kasih hadiah lah, nggak apa-apa lah. Antum dengar yang 47. Jemaah, kita harus tahu dengan kalender umat Islam. Tapi Imam Syafi'i mengatakan, ta'ammadni binushika fin firadin wa jannibni nasihata fil jama'ah. Lalu kata beliau, fa in asaitani wa khalafta amri falam tajza idza lam tu'ta ta'ah. Kata Imam Syafi'i, kau kalau ngasih nasihat aku, jangan di depan orang. Jangan. Karena memberi nasihat di depan orang itu pelecehan, kata dia. Kalau engkau tetap ngasih nasihat aku di depan orang, maka jangan marah kalau aku nggak mau dengar nasihat. Ya gimana? Dilecehkan. Maka tadi memberikan nasihat kepada pemimpin itu ya di tempat yang privasi, yang nggak ada orang. Oh, nggak bisa nyampe Ustaz, anak nggak bisa sampaikan kepada bupati umpamanya. Alhamdulillah sekda ada di sini. Antum habis sholat datang ke sekda, Pak Sekda. Ada pesan lah mungkin disampaikan ke bupati. Apa? Tafadhol. Ketika antum tidak bisa sampai. Tapi ingat, tetap dengan cara yang memuliakan. Karena barang siapa yang menghinakan pemimpin Allah di muka bumi ini, Allah akan menghinakan dia. Dan itu termasuk bentuk pelecehan ketika memberikan nasihat di depan orang. Jangan pemimpin. Tadi Imam Syafi'i nggak mau jemaah kasih nasihat depan orang. Maka tolong memberikan nasihat dengan cara yang baik. Kemudian yang terakhir, hak pemimpin kita adalah doa. Hak untuk didoakan. Siapa yang hari ini, kita tahu Jumat ini adalah ada waktu mustajab. Siapa yang hari ini dalam doanya menyebut Bapak Prabowo? Iya, Anda mau kasih hadiah. Umum. Namanya. Kalau nggak nama presiden. Siapa yang menyebutkan dalam, ya Allah, jagalah presiden kami. Berikan petunjuk kepadanya. Bimbing dia ya Allah untuk meniti jalan kebaikan dan kebenaran. Apa sulitnya doa kayak gitu? Waduh, sudah waktunya qomat ya ma. Oke, kita lanjutkan habis salat Isya insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Sebenarnya ana berharap tadi itu kita sholatnya ditunda. Kenapa? Karena orang yang menunggu waktu sholat selanjutnya itu disebut riba. Dia sedang dalam penjagaan. Dan dihitung sholat. Jadi ketika antum nunggu dari maghrib ke isya, itu antum terhitung sholat. Sekarang sudah tidak sholat lagi, karena sudah selesai sholat. Tapi karena kita taat sama pemimpin, pemimpinnya mau qomat ya qomat sudah. Itu yang namanya taat. Coba tadi sebagian mau lanjut kajian, sebagian mau sholat. Apa yang akan terjadi di masjid kita? Ya kacau masjid kita jauh. Ingat tadi yang pertama adalah hak pemimpin kita taat dan patuh kepada mereka dalam kebaikan selama mereka tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Yang kedua adalah memberikan nasihat dengan membantu mereka, menolong mereka menegakkan kebenaran, mengingatkan mereka, menegur mereka, memberikan masukan dengan cara yang baik dan lembut. Tapi yang ketiga adalah mendoakan mereka. Makanya tadi anak tanya,
Adakah hari Jumat, di akhir Jumat, di waktu doa mustajab, antum yang menyebut nama Bapak Prabowo? Enggak. Tapi yang menyebut Bapak Bupati kita, antum sebut nama bupati antum. Prabowo pekan kemarin, kasih gak apa-apa. Pekan kemarin, hari ini udah lupa antum. Bener loh jemaah. Kalau kita lihat ya, ketika Nabi alaihissalatu wasallam menyebutkan pemimpin-pemimpin yang baik dan rakyat yang baik itu, alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum, yang kalian cinta sama mereka, mereka cinta kepada kalian. Wa yusalluna alaikum, pemimpinnya mendoakan kalian dan kalian mendoakan pemimpin kalian. Kata Fudail bin Iyad, dia mengatakan, lau kanat li da'watun mustajabah, kalau aku punya kesempatan satu doa yang dikabulkan, satu aja, apa yang beliau katakan? Lam aj'alha illa fi imam, aku tidak akan berikan kecuali kepada pemimpin. Kalau punya satu doa, dia tidak memikirkan diri. Kata dia, li'annahu idza salahal imam aminal bilad wal ibad. Kalau imamnya baik dan benar, negeri dan rakyatnya akan aman, tentram, sentosa. Jadi antum tolong doakan pemimpin kita di waktu-waktu yang mustajab. Apalagi ketika antum melihat ada kelakuan yang kurang baik, ada yang kurang tepat, ada kebijakan yang seharusnya dirubah, antum doa minta sama Allah agar Allah memberikan petunjuk kepada pemimpin kita, menjaga mereka untuk tetap bisa memberikan manfaat kepada negeri dan rakyat Indonesia. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Masya Allah. Bismillah Ustaz, halalkah buah mangga atau yang lain cabangnya dan buahnya keluar ke tengah jalan diambil tanpa izin pemiliknya? Dia tanya sama pemiliknya, ridha apa enggak? Tapi tadi ada hal-hal jamaah yang mereka itu sudah merelakan. Al-ma'rufu urfan, yang sudah jadi budaya dan tradisi, itu sudah bisa dilakukan, nggak ada masalah. Artinya memang masyarakat sini Ustaz, pokoknya buahnya keluar kita boleh ambil Ustaz. Yang penting dimakan di tempat, nggak bawa keranjang. Memang seperti itu. Iya cuma. Tapi kalau enggak Ustaz, dia nggak halal Ustaz, ya jangan. Karena kita lihat kadang-kala buah itu jatuh pun nggak diambil sama orangnya. Jadi jatuh-jatuh itu nggak diambil, nggak dipanen sama orangnya. Maka tadi kalau memang secara budaya dan tradisi memang hal itu dianggap hal yang diperbolehkan, ya tafadhol. Tapi kalau enggak, ya tetap haknya pemilik rumah tersebut. Tapi dia kan ngotori jalan Ustaz. Ada sebagian pohon Ustaz datang ke rumah tetangga. Ana yang nyapu daunnya, buahnya dia ambil dari rumahnya Ustaz. Iya, memang haknya dia. Biar dia ambil. Terus bagaimana dengan kedzaliman dia? Ada hari hisab nanti jemaah. Iya. Ketika dia tidak bertanggung jawab dengan yang dia lakukan, akan ada yaumul hisab. Tapi yang jelas itu hak dia. Nah. Bagaimana dengan negara Indonesia yang tidak menggunakan sistem syariah dengan mayoritas Islam dan memilih menggunakan sistem demokrasi? Apakah kita semua kafir Ustaz? Kita semua muslim insyaallah jamaah. Ahibati fillah, inilah pentingnya kita belajar agama. Ada tugas-tugas pemimpin yang tidak mereka kerjakan, ya udah mereka akan dihisap nantinya pada hari kiamat. Tadi Anda bicarakan, kita tugasnya apa? Taat. Berikan hak mereka. Kalau kiranya mereka membuat kebijakan yang bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, ya mereka akan dihisap. Maka tadi kita sampaikan, taat itu dalam kebaikan.
Tapi kita tetap harus taat dan patuh melaksanakan perintahnya selama tidak ada unsur kemaksiatan. Kalau pemimpin mengatakan minum khamr ini, antum sebagai anak buah nggak boleh antum taat. Kalau antum taat, antum yang dosa. Jadi seperti itu. Adapun mereka tadi yang tidak menjalankan, boleh jadi mereka adalah orang-orang fasik, orang-orang dolim, boleh jadi mereka juga telah kafir. Nanti akan ada hisapnya pada hari kiamat. Tapi yang jelas, kita punya kewajiban yang harus kita jalankan. Selama pemimpin kita menampakkan keislaman mereka, ya sudah, kita taat dan patuh, dan mereka akan dihisap langsung oleh Allah kelak pada hari kiamat. Barakallahu fikum. Saya baru diangkat jadi imam masjid. Tapi ketika saya menjalankan ibadah yang ada dalilnya, contoh zikir, tidak zikir berjamaah, dan lainnya, saya ditegur dan diceramai oleh pimpinan imam masjid. Mohon pencerahannya. Ahibati fillah. Yang pertama, ketahuilah bahwa zikir itu amalan yang dianjurkan, diperintahkan oleh Nabi SAW. Dan zikir setelah sholat itu sunnah. Dan mengangkat suara zikir setelah sholat itu juga sunnah. Ya antum zikir tidak harus memimpin. Semua zikir masing-masing dengan suara yang didengar oleh dia. Sehingga di masa Nabi SAW, orang tahu selesai sholat itu dari mana? Dari suara zikir yang keras itu. Tapi jangan keras-kerasan sama tetangganya, nanti mengganggu. Tapi zikir subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi memang tidak harus memimpin, tapi zikirnya dianjurkan dengan suara yang didengar. Seperti itu. Ini kadang-kadang kita ngomong ada dalilnya loh. Dalilnya dengan suara yang didengar. Antum diam aja, nggak didengar. Akhirnya dipikir sama orang antum nggak berzikir. Padahal seharusnya tadi pelajari sunnah itu dengan mendalam. Dan ketika memang ada teguran, ya sampaikan. Oh, saya anak melakukan ini karena ini dan itu. Kalau ada masukan, ya fadhal. Seorang muslim itu menerima nasihat dari orang lain. Kalau ada perkara-perkara yang bisa didiskusikan, maka didiskusikan. Nah, tapi Ustaz, izin diteruskan pertanyaan saya. Dengan maraknya saat ini permainan kartu remi, rumi, domino, apa hukumnya menurut agama Islam baik penyelenggara maupun peserta? Ahibati fillah. Ada permainan yang hukumnya mubah. Jadi hukum asalnya permainan itu adalah boleh selama tidak ada larangan. Tapi ada permainan-permainan yang dimakruhkan oleh para ulama. Mungkin tidak sampai tingkatan haram. Seperti kita bicara main remi, itu permainan wallahu alam ana. Kalau memang ada yang mengharamkan, sepanjang yang ana tahu permainan itu selama ya tidak melalaikan dari zikrullah tabaraka wa taala, mungkin tingkatannya makruh. Tingkatannya sesuatu yang dibenci. Tapi kalau sampai melalaikan, apalagi sampai ada unsur judinya di situ, maka permainan itu permainan yang diharamkan. Jadi hendaklah kita kalau bisa meninggalkan, karena biasanya orang kalau sudah main itu dia akan lupa dengan dengan adzan, dengan sholat, dia akan sibuk dengan permainan itu. Wallahu a'lam, itu yang Anda ketahui. Kalau mungkin ada nanti yang mengatakan haram, ya mungkin ada dalilnya. Tapi sepanjang yang Anda tahu permainan itu permainan yang dimakruhkan dan bisa menjadi haram ketika ada unsur lain. Barakallahu fikum. Ahlan wa sahlan Ustaz. Bagaimana sikap seorang pemimpin di suatu wilayah perhimpunan muslim? Wilayah pemimpinan muslim, kemudian ada warga yang non muslim meninggal atau hajatan, apakah pemimpin tersebut menghadiri atau tidak menghadiri acara tersebut? Bagaimana sikap kita Ustaz? Antum ini pemimpin atau rakyat?
Iya. Yang bertanya ini rakyat apa pemimpin? Bagaimana sikap kita ini? Kitab kita sebagai rakyat atau sikap kita sebagai pemimpin? Nah, yang pertama, ingat, pemimpin itu memimpin bukan hanya umat Islam. Kita harus pahami. Jadi ketika menjadi bupati, dia bukan bupatinya umat Islam. Dia bupatinya semua warga yang ada di sini. Kalau bicara tadi, ada yang meninggal dunia. Kalau kita sekedar bertakziah kepada dia, nggak ada masalah. Tapi kalau sudah ikut perayaan dia dalam proses penguburan jenazah ini dan itu, maka nggak boleh. Tapi kalau tadi sekedar menghibur dia karena dia berduka, maka nggak ada masalah. Jadi ada bab sosial yang bukan babnya itu urusan agama, urusan ibadah, maka dalam hal itu kita boleh-boleh saja. Tapi kalau sudah menyangkut urusan agama, maka lakum dinukum waliyadin. Pemimpin tinggal mengutus. Kan dalam negara itu ada di kementerian, bukan kementerian agama ya, Kemenak ya, kementerian agama itu ada yang bagian agama Nasrani, ada yang bagian agama mungkin agama Hindu. Ya sudah, biar dia yang melakukan hal itu sebagai perwakilan dari negara yang hadir ke sana. Kalau urusannya sudah urusan agama, karena dalam urusan sosial kita nggak ada masalah. Dia umumnya hajatan, ada pernikahan, selama pernikahannya tidak ada unsur kemaksiatan di sana, ya nggak ada masalah dia hadir. Tapi kalau tempatnya mungkin di tempat yang dibenci sama Allah, maka dia tidak boleh hadir di sana. Ya tadi, dia tinggal utus orang. Dan alhamdulillah kalau kita lihat di negeri kita ini, toleransi itu terjaga. Tapi ingat, kalau sudah urusannya agama, lakum dinukum waliyadin. Antum lihat jemaah, Nabi SAW ketika hidup di kota Madinah, beliau itu bertetanggaan sama orang Yahudi. Ketika ada yang sakit, beliau kunjungi. Itu urusan sosial, kemasyarakatan. Ada non-muslim sakit, kunjungi. Punya tetangga non-muslim, bagi hadiah buat dia. Bahkan Abdullah bin Amr bin As, ketika dia nyembelih kambing, dia ngomong sama anak buahnya, "Idza faragta fabda bijarinal yahudi." Kalau kau selesai potong kambing itu, yang pertama kau kasih tetangga yang Yahudi. Kasih. Ini bukan Nasrani, Yahudi. Yang jelas-jelas dia benci sama umat Islam. Tapi dia punya hak sebagai tetangga. Dia punya hak sebagai warga kota Madinah. Tinggal di kota Madinah. Siapa yang membunuh Umar bin Khattab? Majusi. Tinggal di mana? Di Madinah. Tinggal di Madinah. Dan Umar bin Khattab sebagai pemimpin memberikan hak mereka. Dan ketika Umar bin Khattab mengambil kunci-kunci Masjidil Aqsa, ketika ditaklukkan, itu membuat perjanjian bersama orang-orang Nasrani yang di sana. Poin-poin perjanjiannya diantaranya, gereja-gereja mereka nggak boleh diganggu, salib-salib mereka nggak boleh diganggu, sampai dikatakan seperti itu. Yahudi, orang Nasrani minta tidak boleh ada orang Yahudi yang tinggal bersama mereka di Urshalim, di Yerusalem, di Baitul Maqdis. Ya sudah, disepakati. Mereka nggak mau orang Yahudi tinggal bersama mereka. Itu Nasrani, nggak suka mereka sama Yahudi dulu. Karena itu keinginan mereka, maka Umar menyetujui. Karena mereka yang pada waktu itu memimpin Urshalim atau Yerusalem. Jadi tadi, kalau babnya adalah bab yang berkaitan dengan sosial, maka silahkan. Tapi kalau babnya sudah berkaitan dengan urusan agama, lakum dinukum waliyadin. Tadi, kalau antum ternyata mendapati pemimpin yang dalam bab agama, dia tetap melakukan itu, sikap antum tetap taat dan patuh. Warga ini tetap taat dan patuh. Sekali lagi Anda perlu ingatkan, pemimpin kita punya kewajiban, kita punya kewajiban. Antum tidak akan ditanya tentang kewajiban pemimpin. Antum akan ditanya tentang kewajiban antum sebagai rakyat.
Maka jalankan tugas antum sebagai rakyat dengan baik, antum terlepas dari kelakuan pemimpin mungkin yang tidak sesuai dengan syariat. Itu urusan dia. Kalau antum mau ngasih nasihat, fadhal dengan cara yang baik tadi. Barakallahu fiik. Ustaz, agak berat ini jemaah. Bagaimana cara menghadapi pasangan kita ketika ia ketahuan masih menyimpan foto-foto kenangan dengan mantan, serta masih kepo dengan sosial medianya, dan ada niat rencana ingin ketemu untuk sekedar meminta maaf karena belum bisa menerima lamaran ketika dulu, serta apa sikap saya sebagai pasangannya atas perbuatannya, akan tetapi saya masih sayang dengannya dan melihat anak juga, Ustaz. Ya, jadi memang cinta pertama itu berat. Sampai orang Arab itu mengatakan, naqil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa mal hubbu illa lil habibil awwali kam manzilin fil ardi ya'lafuhu al fata wa haninuhu abadan li awwali manzili. Berat jemaah. Kata orang Arab mengatakan, engkau silahkan pindahkan hatimu kemana saja, tapi tetap cinta buat yang pertama. Berapa banyak pemuda ya, yang berangkat kemana-mana, tapi tetap rindu dengan tempat dia pertama menaruh cintanya di sana. Terus bagaimana? Isyik ini penyakit dan bahaya, bisa mengantarkan kepada kegilaan dan bisa membuat rumah tangga berantakan. Dan itu ujian buat dia yang punya cinta sama orang lain, tapi ternyata orang lain itu pergi bersama orang lain. Akhirnya jangan sampai seperti Majnun Laila. Antum dengar ceritanya Majnun Laila atau Laila Majnun. Majnun namanya Qais dikatakan. Dia itu cintanya nggak kesampaian. Padahal dia sudah jatuh cinta sama Laila, tapi nggak diterima sama keluarga. Ketika Laila itu pindah dari perkampungannya, datang Qais ini. Dia datang kepada pemukiman yang sudah hancur ya, yang sudah ditinggal. Lalu dia mulai menciumi tembok-tembok itu. Apa kata orang? Gila. Apakah Qais mau dibilang gila? Enggak mau dia. Apa kata dia? Uqabbilu dzal jidara wa dzal jidara wa ma hubbul jidari syaghafna qalbi walakin hubbu man sakana ad-diyara, kata dia. Aku cium tembok yang ini dan tembok yang itu bukan karena aku cinta sama tembok, tapi aku cinta dengan yang pernah ada di antara tembok-tembok ini. Ya pantas gila dia, Majnun dia jemaah. Tapi dia nggak mau dikatakan gila jemaah. Iya, bagaimana sikap ini nggak tahu. Yang tanya ini istri apa suami? Kira-kira istri apa suami? Hah? Karena beda jawabannya jemaah. Tunggu. Belum bisa menerima lamaran ketika dulu. Berarti perempuan. Istri ini. Iya. Jadi istrinya ini masih menyimpan foto kenangan. Terus gimana jemaah solusinya? Seharusnya minta maaf sama suaminya, bukan minta maaf sama dia. Dan di antara yang menyebabkan orang itu akan gila ketika dia masih menyimpan kenangan itu, dia masih berbuat dosa dengan dia memandangi foto laki-laki itu. Kemudian ketika suaminya tidur dia lihat, kok kayak gini suamiku ya, nggak setampan yang dia lihat di foto itu. Bahaya coba. Maka nasihat ana, kalau ini seorang perempuan, sang suami katakan, Dek,
kita harus lanjutkan rumah tangga kita. Buang semua kenangan itu. Dan doakan istrinya untuk bisa lepas dari kenangan masa lalunya. Memang salah satu caranya dengan menghilangkan semua yang ada hubungan dengan perempuan. Insya Allah dengan cara itu dia akan selamat. Apalagi tadi suaminya masih cinta jemaah, ya sabarlah. Suami harus sabar juga menghadapi istrinya. Kalau dia lihat ada kekurangan istrinya, kan ada kelebihan istrinya yang lainnya. Dan semoga istrinya bisa terlepas dari yang namanya tadi isyik tadi ya. Barakallahu fiik. Sepertinya itu menjadi pertanyaan terakhir pada kesempatan kali ini jamaah. Baik, ana mau kasih hadiah buat jamaah yang paling jauh. Dari mana? Dari mana? Dari Dompu. Dari Bima. Bagikan ke mereka. Hah? Dompu juga kasih. Masya Allah. Iya, mana yang lainnya tadi banyak? Itu bawa ke sini. Panitia bagi-bagi di belakang. Kasih yang Dompu sama Bima. Ini Bima, kasih Bima. Lombok. Terbang antum ke sini atau tinggal di sini? Surabaya. Iya, bagi-bagi belakang. Mana yang dari Dompu sama Bima kasih ke sana semuanya. Iya. Nah, itu lagi sebelah situ kasih. Dompu sama Bima mana? Masya Allah, itu yang sebelah sana kasih. Habis sudah tuh. Masya Allah. Gak cukup kalau bubur kasih sama mereka. Baik, buat jamaah